Melanjutkan tentang zakat fitrah. Wa tajibul fitratu ala man marra amman dzukira. In fadala kita berfadilah. Ya. In fadala an quti mamunin atau muwawanin lahu talzamahu mu'natuhu min nafsihi wa ghairihi. Dan wajib zakat fitrah terhadap orang yang disebut di atas, yakni zakat fitrah wajib atas orang yang merdeka terhadap orang yang ditanggung nafkahnya. Ya, bahasa saya lain pembahasan kemarin ya. Jadi wajib keluar zakat fitrah terhadap orang yang merdeka, ya, mengeluarkan zakat fitrah orang yang ditanggung nafkahnya in fadula an quti mamunin, jika ada kelebihan dari makanan pokoknya. Nah, jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkan kalau ada kelebihan makanan pokok. Kalau tak ada kelebihan, tak wajib keluar zakat. Bahkan orang itu menerima zakat. Jadi zakat fitrah ini kelebihan. Kelebihan apa? Lahu talzamuhu mu'natuhu min nafsihi wa ghairihi. Ya, baik terhadap dirinya ataupun orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Ukurannya kapan kelebihan itu? Apakah setiap hari? Tidak. Disebutkan yauma idin wa lailatihi, yakni pada hari Id atau malamnya, berarti sehari semalam. Begitu akhir Ramadan terbenam matahari, berarti malam Idul Fitri. Mulai malam itu sampai besok terbenam matahari, itu disebut sehari semalam. Nah, lihat ukurannya malam Idul Fitri sampai besok terbenam matahari. Kalau jatah makan itu ada kelebihannya, berarti wajib zakat fitrah. Ya, wajib zakat fitrah. Wa an malbasin wa maskanin. Kelebihan itu bukan juga hanya makanan, tapi kelebihan dari pakaian, ya. Kemudian apalagi tempat tinggal, itu jadi ukuran juga. Ya, jadi ukuran. Artinya duit ni ada, tapi pakaian belum beli dulu pakaian. Setelah membeli pakaian, tempat tinggal sudah ada. Wa khadimil yahtaju ilaiha, dan juga pembantunya juga ada. Setelah membayar pembantu, ini bukan hamba saya nih ya. Kalau pembantu itu digaji. Setelah membayar gaji pembantu yang diperlukan dirinya atau orang-orang yang ditanggungnya, tambah lagi satu lagi, wa andainin alal mu'tamad, kelebihan dari membayar hutang. Ada tersisa, zakat fitrah wajib keluar. Paham ya? Jadi ukurannya begini. Kelebihan makan ini setelah dimakan satu hari satu malam oleh keluarga, dan kelebihan setelah membeli baju, kelebihan tempat tinggal, kelebihan membayar gaji pembantu, masih ada kelebihannya, maka wajib zakat fitrah. Jadi kan luas makna kelebihan ini, bukan hanya makanan saja. Ya. Wa andainin alal mu'tamad, bahkan kelebihan setelah membayar hutang. Ini ada hutang nih, macam mana nih? Jangan keluar zakat, bayar hutang dulu. Setelah bayar hutang ada kelebihan, baru kena zakat. Kalau tak ada kelebihan, tidak wajib zakat. Nah, mengenai hutang ini khilaf ulama ya. Mengenai hutang khilaf pendapat ulama. Ya, tapi pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat,
setelah pelunasan hutang. Ya, setelah pelunasan hutang. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, hutang tidak menghalangi keluar zakat fitrah. Itu pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Imam Ramli juga begitu, pendapat seperti itu. Ya. Nah, pendapat yang muktamad siapa? Syekhul Islam. Syekhul Islam ini jangan salah paham, ya. Kalau kelompok Salafi itu menyebut Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Syekhul Islam itu Abu Zakaria Al-Ansari, imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Jangan sampai salah tu. Ya, kadang-kadang disebut Syekhul Islam. Yang mana dulu? Yang mana? Dalam mazhab Syafi'i Abu Zakaria Al-Ansari. Jadi menurut Abu Zakaria Al-Ansari atau disebut Syekhul Islam dan Ibnu Hajar, itu zakat fitrah dikeluarkan setelah pelunasan pembayaran hutang. Ada tersisa, keluar zakat fitrah. Ya, itu pendapat yang mu'tamad. Jelas sudah ya? Ma yukhrijuhu fiha ayil fitrah. Jadi apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah sudah kita bahas. Nah, sekarang berapa ukuran? Berapa ukuran zakat fitrah tersebut? Wahia ayat zakatul fitrah sa'un, 1 sa'. Zakat fitrah wajib dikeluarkan 1 sa'. Berapa 1 sa'? Wahwa arba'atul amdad, 4 mud. Nah, berapa 1 mud? Panjang ceritanya. Berapa 1 mud? Ritlun wa thuluthun, 1/1/3 liter. Wa qadruhu jama'atun bi khafnatin bi kaffain mu'tadalin, yakni 1 cedokan 2 tapak tangan. Orang yang standar, orang yang tidak tinggi, tidak rendah, standar, sedang. 2 tapak tangan ini itu dibilang zakat fitrah. Tapi bukan tapak tangan orang Indonesia. Indonesia kecil tapak tangannya. Nah, perlukah pakai ini? Tak usah lah, kita bingung nanti. Ya, kita pakai ukuran telah disepakati ulama, yakni 1 sa'. 1 sa' itu berapa? 4 mud. 1 mud telah ditakar 6 on. Ya, 1 mud 6 on. Berarti 1 sa' 24, berarti 2 kilo 4 on. Dibulatkanlah menjadi maka dibulatkan 2,5 kilo. Dah disepakati ulama ini dah. Tak usah lagi pakai 2 tapak tangan, apa bingung nanti. Kalau orangnya kerdil, sedikitlah berasnya tu. Jadi 6 on. 6 on, 1 mod, 4 mod berarti 2 kilo 4 on. Dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Itulah yang kita keluarkan sekarang. Ya. Kemudian min ghalibin qutil baladih, maka yang dikeluarkan tadi adalah kebiasaan makanan pokok di negeri itu. Indonesia, makanan pokoknya apa? Beras. Berdasarkan hadis Nabi tak disebut beras. Ya. Nabi tak menyebutkan beras. Nabi menyebutkan gandum, kurma, zabib, yaitu anggur kering. Jadi ada 3 macam makanan orang Mekah dan Madinah. Telah disepakati dari Nabi SAW, 3 ini boleh. Cuma dahulukan gandum, karena gandum lebih mengenyangkan. Kemudian baru kurma. Ya, yang mengenyangkan lebih diutamakan. Nah, kalau kita di sini beras kan? Beras kita keluarkan. Nah, itu namanya ilmunya ilmu qiyas. Ya, ilmu qiyas. Jadi kalau orang tanya, adakah hadisnya mengenai beras? Tidak bakal ketemu. Tidak ada hadisnya zakat fitrah pakai beras. Yang ada pakai gandum, kurma, zabib, yaitu anggur kering. Itu dia. Jadi kau bilang bid'ah, bid'ah lah. Ya, beras itu bid'ah dah. Bid'ah tidak ada di masa Nabi SAW. Itu namanya ilmu pakai qiyas. Dikiaskan, yang penting makanan pokok di negeri tempat kita keluar zakat. Ya, dijelaskan lagi ini. Ay baladil muadda anhu. Jadi di negeri tempat kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Kalau seandainya,
Saya punya tanggungan. Saya tinggal di Indonesia. Tanggungan saya di Indonesia ada keluarga, kemudian ada lagi keluarga di Australia. Seandainya saya pengusaha sukses, ada istri di Australia, ada juga istri di Pontianak, seandainya. Bagaimana mengeluarkan zakat fitrahnya ini? Di Indonesia pakai beras, di Australia gandum ke keju? Ya, makan sana-sananya keju kita keluarkan. Kalau gandum kita keluarkan. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah di tempat di mana dikeluarkan zakat fitrah. Itu maksudnya. Kalau satu tempat umpamanya makan kacang-kacangan, keluarkan kacang. Ya. Kalau ada tiga macam makanan, boleh memilih. Tapi pilihlah yang terbaik. Satu tempat umpamanya sering makannya jagung, silakan, boleh zakat fitrah pakai jagung. Ini budaya masing-masing lain kan, tidak semuanya. Ada juga yang senang makan jagung. Apalagi? Sagu. Macam-macam itulah. Masing-masing daerah punya makanan tersendiri. Itu dikiaskan. Ya, dikiaskanlah makanan di daerah tersebut, itulah yang dikeluarkan zakat fitrah. Kalau seandainya dapat istri orang planet, makan kaca umpamanya, berikan pecahan kaca 2,5 kilo. Ini guyon dah. Yang jelas, biar lebih jelas kan. Jadi di mana tempat kita berada, daerah itulah makanan pokok yang dikeluarkan. Ya. Jelas sudah? Baik. Wala tuhzi'u min ghairi ghalibin quti au quti muaddin au baladih. Tidak memadai, tidak dianggap cukup zakat fitrah tersebut kalau dikeluarkan makanan bukan makanan yang ada di daerah tersebut. Bukan makanan pokoknya, tidak boleh, tak sah. Ya, tidak sah. Ya. Kenapa? Litashawufin nufusi lidzalika. Karena selera mereka masing-masing seperti itu. Orang Indonesia senang makan pakai beras, masak nasi. Tapi orang Arab pun tak makan gandum dah. Di sana udah banyak makan nasi. Ya, nasi biryani, apa lagi? Nasi kebuli, kapsa, beras juga. Ya. Jadi yang pakai beras ini kita Asia ini. Ya, Asia. Termasuklah di Arab, Pakistan, India, beras. Tapi dulu orang India juga makannya gandum, roti dia. Ya, roti. Wa min thamma wajaba sarfuha lil fuqara'il baladi muadda anhum. Ya, maka dari sini wajiblah mengeluarkan zakat fitrah tersebut untuk orang fakir miskin yang ada di tempat kita mengeluarkan zakat. Ya, kita berada di Pontianak, keluar zakat untuk orang miskin yang ada di Pontianak. Tidak boleh untuk tempat yang lain. Tak boleh memindahkan zakat itu. Nanti zakat mal juga begitu. Kecuali satu hajat yang kuat, seperti kena bencana, musibah, sangat membutuhkan, baru boleh dipindahkan zakat itu. Tapi selama ikhtiar boleh memilih, maka wajib di tempat masing-masing. Ya, di tempat masing-masing. Fa in lam yu'rafu ka'abiqin fa fihi ara'u. Jika seandainya tidak dikenal tempat tersebut, karena pindah dan sebagainya, sepi tempat itu, tidak ada orang, bagaimana kita keluar zakat ini? Nah, ini beberapa pandangan oleh para ulama. Ada 3 pandangan. Kalau di tempat kita tinggal itu sepi, tidak ada orang miskin, atau orangnya jarang di situ, bagaimana keluar zakat ini? 3 pendapat. Yang pertama, ikhrajuha halan, wajib keluarkan juga. Nanti tunggu, udah ada orang miskin baru dikasihkan. Tapi hari Id itu, malam Id, wajib keluarkan memang. Simpan. Nanti ketemu fakir miskin kapan-kapan, baru dikasih. Gitu deh. Yang kedua, li'annaha la tajibu illa idza a'ad. Ya, dia tidak wajib mengeluarkannya kecuali setelah kembali ke negerinya. Kalau ditinggal tempat itu, orang sepi tak ada, kembali ke tempat asalnya. Tempat asalnya baru dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa fi qawli
la syai'a, tak wajib keluar sesuatu apapun. Tak wajib keluar. Kalau kita berada di satu tempat, tidak ketemu orang fakir, ya, atau tempatnya jarang penghuninya, maka tak wajib keluar. Terserah mau pilih yang mana, boleh. 3 pendapat. Yang pertama, wajib keluarkan, simpan. Ketemu orang miskin, baru keluarkan. Yang kedua, udah kembali ke negerinya, ketemu di kampung sendiri, baru dikeluarkan. Yang ketiga, tak keluar sesuatu apapun. Terserah mau ngambil pendapat yang mana. Nah, itu pendapat para ulama. Itu namanya indah fikih itu. Ada perbedaan pendapat, boleh pilih. Ya, mau yang mana. Kalau selama disuruh milih. Ya. Baik jamaah sekalian, itu saja. Ya, sebagai tambahan pembahasan kita mengenai mengeluarkan zakat fitrah. Lebih boleh ya, lebih boleh. Makanya 2,5 kilo itu dilebihkan. Mau lebih lagi silakan. Kurang jangan. Ya, kurang jangan. Keduanya lagi, kualitas jaga. Jaga kualitas makanan yang kita makan. Kalau kita makan beras yang 14.000 sekilo, makruh mengeluarkan zakat fitrahnya yang harganya 12.000. Yang bagusnya mana? 14.000 kau dapat. Yang sekilo 15.000. Nah, itu dia. Ya, dia dikeluarkan sesuai yang kita makan. Itu sunnah. Makruh kalau di kadarnya lebih kurang daripada kadar yang kita makan.